Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usman Rahman, si tunanetra penyambung lidah di lukisan hati tunanetra. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe atau follow, like, komen, dan share lukisan hati tunanetra biar tambah ramai, tambah seru. Teman-teman, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan penuh magfirah, bulan dilipat gandakan segala pahala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti puasa itu wajib bagi orang yang sudah balik dan orang yang berakal sehat. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Berarti puasa ini sudah ada sebelum kita, sebelum zamannya Rasulullah Muhammad SAW, puasa itu sudah ada. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam puasa sudah ada. Zamannya Nabi Daud alaihissalam, bahkan di zamannya Nabi Musa pun puasa itu sudah ada. Dan di zamannya Nabi Adam alaihissalam puasa itu sudah ada. Dan yang pertama kali melakukan puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah kuldi. Disitulah dimulai puasa. Nabi Adam alaihissalam berpuasa selama 3 hari untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pertama kali kita puasa. Dan puasa itu tidak pernah dibagi-bagi ataupun dikelompokkan atau diklasifikasikan. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membagi-bagi atau mengelompokkan atau mengklasifikasikan puasa. Dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW pun tidak pernah mengelompokkan, mengklasifikasikan atau membagi-bagi puasa. Seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa puasa itu dibagi menjadi 3. Ada puasa umum atau puasa orang awam. Katanya tidak mendapatkan pahala apa-apa selain rasa capek, lapar, dan haus. Dan puasa khusus atau puasa yang biasa dilakukan oleh para ulama yang hanya mendapatkan pahala serta diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Serta puasa bil khusus atau puasa yang katanya biasa dilakukan oleh para nabi yang hanya mendapatkan pahala, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu, dan dijamin tidak ada dosanya 1 tahun yang akan datang. Inti dari puasa itu adalah menahan segala lapar, dahaga, hawa nafsu di siang hari, serta dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itulah puasa. Itulah sebenar-benarnya puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan. Puasa itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah puasa kita sah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa. Man shoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahum taqabbalallahu min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan segala pahalanya, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu, serta dijamin tidak ada dosanya 1 tahun yang akan datang. Itulah pahala dari orang yang berpuasa yang sah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat tidaknya kita punya puasa, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha benar. Kita bisa berkata puasa kita sah, tapi belum tentu sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi niat kita tidak ikhlas dalam berpuasa. Kita berpuasa karena hanya ingin diketahui oleh orang bahwa kita berpuasa. Makanya puasa itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka puasa kita sah dan bernilai pahala.
Apalagi sekarang kita sudah memasuki malam-malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidaklah ia keluar dari bulan suci Ramadan kecuali dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah keutamaan atau kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua yang berpuasa ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Amin. Akibat bagi orang yang membatalkan puasa atau orang yang tidak berpuasa. Suatu ketika seorang sahabat datang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Berkatalah sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Saya telah membatalkan puasa saya. Saya telah berjima dengan istri saya di siang hari." Lalu Rasulullah Muhammad SAW berkata, ganti puasamu selama 1 tahun. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa mengganti selama 1 tahun ya Rasulullah? Ini 1 bulan saja, saya kecolongan, apalagi 1 tahun ya Rasulullah. Saya tidak mampu ya Rasulullah untuk menggantinya. Kalau begitu, kamu beri makan fakir miskin sebanyak 40 orang. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa memberi makan fakir miskin, sementara saya ini miskin ya Rasulullah. Karena kamu miskin, kata Rasulullah, ini ambil kurma, lalu bagikan ke fakir miskin atau orang yang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, sayalah orang yang paling miskin di kampungku ya Rasulullah. Kalau begitu, ambillah kurma ini dan makanlah, karena kamu orang yang paling miskin di kampungmu. Sudah miskin melanggar pula. Itu kata saya, bukan kata Rasulullah Muhammad SAW. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa puasa itu adalah utang yang harus dibayar atau diganti. Jadi barang siapa yang tidak bisa berpuasa atau membatalkan puasanya, maka ia wajib menggantinya atau membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Puasa itu tidak bisa disolat tobatkan karena dia adalah utang. Saya Usman Rahman, si tunanetra penyembul lidah. Sampai jumpa lagi di lukisan hati tunanetra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.